Melanjutkan topik perkuliahan kita Visual Basic untuk pertemuan yang ke-8, yaitu teknik pemrograman ADO. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada hal-hal yang ingin Abang sampaikan tentang motivasi tentunya. Ya, ada kata bijak mengatakan, ragu-ragukanlah orang lain sekehendak hatimu, namun jangan pernah ragu-ragukan dirimu sendiri. Nah, artinya apa? Ya, artinya kamu harus percaya pada dirimu sendiri ya. Jadi adik-adik, kuliah sambil bekerja di Amit Medicom itu membangun kepercayaan diri. Nah, jadi ikuti setiap perkuliahan, lalu upayakan kamu memiliki pekerjaan sehingga kamu bisa kuliah sambil bekerja, maka percaya dirimu nanti akan semakin meningkat ya. Nah, itu dulu di awal yang ingin Abang sampaikan kepada kalian semua. Biar kita lanjut ke bahan materi Visual Basic yang 8. Oke. Nah, kita masuk ke pengantar apa yang dimaksud dengan ADO. Jadi ADO itu adalah Activate Data Object. Nah, itu ADO itu merupakan suatu objek data yang mempunyai kemampuan data definition, data manipulation, dan database maintenance. Nah, intinya apa ya? ADO ini intinya adalah kita akan bekerja menggunakan database. Jadi Visual Basic itu bisa mengelola data dari suatu sumber data atau database. Nah, hari ini kita belajar tentang teknik ADO-nya. ADO itu bagaimana menghubungkan database, ya, database tertentu bisa kita buka melalui program Visual Basic, ya. Nah, itu inti dari pertemuan hari ini. Nah, untuk mengakses database menggunakan ADO ada dua fasilitas yang dapat dipakai. Yang pertama itu ADO DC. ADO DC itu sebuah objek sehingga dapat dilihat atau ditambahkan di toolbox. Nah, jadi ADO DC ini teknik untuk menampilkan database ke Visual Basic menggunakan objek. Nah, kita akan menggunakan ADO DB. Nah, yang kedua ADO DB ini adalah salah satu cara menghubungkan aplikasi database melalui kode program tanpa menggunakan objek. Karena dia tidak menggunakan objek, kita menggunakan kode program. Nah, database apa saja yang dapat dikoneksikan dengan ADO? Ya, bisa kita gunakan Microsoft Access. Bisa juga Fox Pro, ODBC, SQL Server, atau MySQL. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan menggunakan Microsoft Access nantinya ya. Lalu koneksi database dengan ADO DB. Ya, di dalam Visual Basic, objek ADO DB yang sering digunakan adalah ADO DB Connection dan ADO DB Record Set. Untuk dapat membuat suatu variabel dari ADO DB ini, kita harus terlebih dahulu memilih reference di dalam Visual Basic atau mengaktifkan reference. Caranya mengaktifkan referensi ADO, ya, karena kita menggunakan ADO, maka referensi ADO-nya harus kita aktifkan. Caranya nanti dari menu project, kita pilih reference, lalu kita pilih Microsoft Active Data Object 21 Library, lalu klik OK. Ya. Lalu bagaimana koneksi database dengan teknik ADO? Nah, ini dia ada 3, 4, 5, 6, 7, 7 perintah-perintah dasar dalam teknik ADO. Ya, ada dim nama variabel, koneksi ADO-DB connection ini untuk mendeklarasikan koneksi database. Dim nama variabel record set ini dia untuk mendeklarasikan nama record set atau tabel. Lalu ini membuat koneksi baru untuk ADO-DB. Lalu ini nama provider, koneksi provider. Ya. Setelah itu nama koneksi cursor location. Lalu nama variabel koneksi untuk nama database, lalu nanti nama tabelnya. Nah, ini secara umum teknik ADO untuk mengkoneksikan database ya. Nah, contohnya nanti seperti ini. Kalau dalam program ya. Nah, jangan ini dim deklarasi. Nah, programnya nanti dim juga nama variabel. Ini nama variabel. Di sini nama variabelnya cn. ADO-DB. Nah, dia ADO-DB connection. ADO-DB connection-nya. Nah, ini contohnya nanti kita akan buat.
Lalu langkah-langkah pemrograman ADO. Nah, jadi kita kalau mau mempraktekkan pemrograman ADO, kita harus ikuti langkah-langkah ini. Ya, tentu pertama kita buka Visual Basic, lalu aktifkan referensi ADO, buat database dan tabel dengan Microsoft Access, tambahkan komponen data grid, ketik kode program Visual Basic, lalu jalankan program. Nah, itu dia secara umum yang akan kita praktekkan ya. Oke. Nah, Abang tutup saja slide-nya biar kita fokus ke sini langkah-langkah pemrograman ADO. Ya, kita buka Visual Basic-nya dulu. Oke, ya. Nah, ini Visual Basic-nya. Oke. Nah, langkah yang pertama, aktifkan referensi ADO. Ya, dari mana referensi ADO kita aktifkan? Dari menu project. Nah, di sini ada reference. Klik saja reference. Carilah dia Microsoft Active Data Object. Nah, ini dia. Microsoft Active Data Object 2,1 library ya. Jadi dia yang 2,1 library-nya. Ini bisa di sini kita lihat. Untuk ya ini dia 2,1 library. Nah, maka yang kita pilih di sini Microsoft Active Data Object 2,1 library. Checklist di sini ya, adik-adik ya. Kalau sudah kita okekan, maka referensi ADO sudah aktif pada Visual Basic ini. Setelah itu, langkah berikutnya apa? Buat database dan tabel dengan Microsoft Access. Nah, tentu kalau kita ingin menampilkan nanti database di sini, kita harus buat database-nya. Ya, kita buka dari Microsoft Access. Caranya, tekan logo Windows tambah R, lalu buka Microsoft Access. Oke, close. Bentar ya, kita hapus dulu yang lama ya. Oke, kita ini sudah ada dia database jual ya, kita hapus dulu. Oke. Nah, kita pilih blank desktop database. Klik sekali. Nah, di sini nama database-nya apa? Kita buat nama database-nya adalah jual, ya. Lalu di mana disimpan? Klik foldernya ini. Kita simpan saja dia di drive E sehingga mudah nanti kita lihat ya. Tandai saja dia drive E. Drive E ya. Sudah, oke kan? Kalau sudah, kita create. Oke. Sebentar ya, masih ada yang salah tadi, lupa. Kita ulangi lagi ya. Nah, kita ulangi lagi. Microsoft Access. Blank database. Kita harus pilih yang format 2002-2003 ya. Ini namanya jual tadi. Di drive E ya. Di drive E. Nah, ini jangan lupa, ini kan 2007-2016. Ini kita ganti dia tipenya menjadi 2002-2003. Sehingga extensionnya MDB. Kalau MDB dia bisa dihubungkan ke Visual Basic ya. Formatnya lebih sesuai dengan topik kita yang ke-8 ini. Oke, kalau sudah create, nah sudah jadi database-nya, namanya jual. Sekarang kita akan buat tabelnya. Caranya klik view. Pilih design view. Kita kasih, dia minta nama tabelnya apa? Buat nama tabelnya barang. Ya. Kalau sudah oke kan. Lalu kita buat fill-fillnya. Fill-nya yang ringkas-ringkas saja ya. Misalnya kode ini sebagai short text. Lalu ada nama barang maksudnya ya. Ini juga short text. Harga ini berarti number ya. Harga dia number. Lalu jumlah juga number. Oke. Sudah kita buat fill-nya, kita akan isi datanya. Caranya dari view, kita pilih data sheet view.
Yes, kalau mau disimpan jawab yes. Oke, sekarang kita isi datanya. Nah, ini datanya ya. Kita isi datanya sebanyak 4 ya. Misalnya 4 BR 11, namanya misalnya harddisk ya. Harddisk, harganya 400.000, jumlahnya 10, contoh ya. Lalu BR 22, misalnya kita buat mouse. Harganya 50.000, jumlahnya 5. Lalu BR 33, kita buat keyboard. Harganya 100.000, jumlahnya 15. Yang terakhir BR 44, ini kita buat printer. Harganya 250.000, jumlahnya 10. Oke. Nah, itu tadi data-datanya ya, sudah kita buat, sudah ada data 4. Kalau sudah, ini kita tutup saja adik-adik. Kita tutup ya. Maka kita masuk ke bagian yang ketiga. Tadi buat database dan tabel dengan Microsoft Access sudah, tambahkan komponen data grid. Nah, berikutnya menambahkan komponen itu, tekan saja Ctrl T pada keyboard. Ctrl T. Nah, data grid yang mana? Carilah dia Microsoft Data Grid Control. Nah, ini dia, jangan salah ya. Microsoft Data Grid Control 60 oleh DB. Kalau sudah oke kan? Iya, nanti tambah dia di sini. Nah, kalau sudah tambah bagaimana? Kita double klik saja ya adik-adik, lalu kita atur dia di sini. Ya, nah nanti database kita yang tadi di Microsoft Access itu ditampilkan melalui data grid ini, ya, data grid ini. Bagaimana caranya? Ya tentu kita masuklah ke bagian kode programnya. Nah ini ada kode programnya ya. Kode program berarti kita masuk ke General Declaration. Kita mulailah dim cn, ya, lalu s addodb titik connection, s addodb titik connection. Oke, ini dia ya. Lalu dim, kita lihat lagi di slide, rs s addodb record set, dim rs s addodb titik record set. Oke. Berikutnya ini dia di form activate ya. Nah, perlu kita perhatikan form activate gimana bang? Kita kembali ke desain dulu. Kita double klik formnya. Nah ini kan form load. Kita ganti dia actionnya menjadi form action. Di atas ya. Eventnya form action. Form activate. Form activate maksudnya. Ini kan form activate ya. Form activate. Oke. Yang form load-nya kita hapus saja. Nah, di dalam form activate kita masukkan bagian kode program yang berikut ini. Kita copy saja ya, biar dia efektif. Nah, ini dia, saya copy saja, Ctrl C, masukkan kemari, Ctrl V. Nah, nanti tinggal ini disesuaikan. CN-nya kan tadi besar abang buat ya. Oke. Nah, add use client cn.open cn.open ya, petik ganda ya. Titik open. And provider client cn titik open. Nah ini open ya, titik ganda di tadi kan slash nama databasenya jual titik mdb. Oke, lalu rs. Ini tadi rs-nya udah besar ya. Nah, ini cn-nya juga besar.
barang. Oke, kita hapus saja ya, rs titik open. Nah, apalagi titik open, petik ganda nama tabelnya tadi. Nama tabelnya adalah barang, koma cn, koma 2 itu dia jenis database-nya ya, koma 3. Oke. Nah, ini data grid-nya, nama data grid tadi. Udah tidak ada lagi yang error kan? Oke. Ya, kembali kita lihat lagi. Oke, sudah kita ketikkan kode programnya. Ini deklarasinya, koneksinya, nama database-nya, nama tabelnya. Kalau sudah kita jalankan. Sep. Oke, kita tunggu. Nah, berhasil kan? Ya. Nah, itu dia adik-adik. Nah, data-data yang kita buat tadi di Microsoft Access, ya, tabel, database, kita input data, bisa ditampilkan lewat program. Nah, inilah dia fungsi ADO tadi, ActiveX Data Object, sehingga objek yang berbeda dengan pemrograman Visual Basic bisa ditampilkan datanya atau database-nya. Ya. Nah, di sini kita menggunakan Microsoft Access. Makanya di sini providernya Microsoft.z.olydb.4.0. Nah, untuk dia Microsoft Access memang providernya harus seperti ini kita buat. Ya. Oke. Nah, itu saja dulu ya untuk topik kita, dan dari langkah-langkahnya, bagannya ini, lalu dari videonya bagaimana langkah-langkahnya, cara mengaktifkan, menghubungkan, dan program menampilkan datanya. Baik, ini saja dulu penjelasan tentang topik Visual Basic yang ke-8, bagaimana teknik pemrograman ADO. Intinya kita bagaimana menampilkan database lewat program Visual Basic. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat pagi.